Ya, saudara, kami lanjutkan diskusi kami di Sapa Indonesia Pagi kali ini berkaitan dengan DPR yang sebentar lagi sudah menyetujui RUU TPKS dan sebentar lagi menjadi undang-undang. Tentu ada beberapa catatan kecil saja. Masih ada Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya, dan juga masih ada Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan, juga ada Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Bang Will, sebagai sebuah, ini menurut saya tidak akan mengurangi apa yang kemudian menjadi apresiasi dari banyak pihak berkaitan dengan kerja dari Panja, RUU yang selama ini diharapkan segera menjadi undang-undang, sebentar lagi betul-betul akan menjadi undang-undang dan dalam waktu yang cukup singkat. Tapi catatan-catatan kan tetap diberikan kepada DPR bersama pemerintah untuk lahirnya undang-undang TPKS ini sebentar lagi. Nah, dari itu semua, apakah masih mungkin ada perbaikan ketika ini sebentar lagi menjadi undang-undang, atau kapan kalau ini akan ada masukan-masukan dari banyak pihak berkaitan dengan undang-undang TPKS yang memang mudah-mudahan menjadi sesuatu yang baru dalam masalah-masalah kekerasan seksual di Indonesia untuk soal di pengadilannya nanti atau secara hukumnya. Bang Will? Mas Bayu, begini, dalam proses politik itu tidak mungkin semuanya kita menangkan kalau kita tidak hidup dalam posisi politik yang benar-benar otoritatif atau otoritarian. Itu proses politik itu adalah proses dialogis, proses negosiasi kepentingan. Saya ingin mengajak Mas Bayu dan teman-teman begini. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini komisi negara atau tidak? Kita cek aja sama Kak Andi ini, komunikasi dengan pihak pemerintah lancar atau tidak? Kalau komplain Mbak Andi kenapa perkosaan dan aborsi tidak masuk, kenapa kemudian ketika pemerintah menyusun DIM bersama-sama dengan semua banyak komponen, semua banyak organisasi, dan kenapa itu tidak selalu di-mention? Saya terbuka, tapi dalam proses untuk menegosiasikan ini, kita tidak mungkin gara-gara sempurna gitu ya. Pasti ada kekosongan, kebolongan. Ya. Cuma yang harus kita ingat adalah jangan gara-gara ingin semuanya akhirnya susu sebelanga rusak gara-gara nilai sedikit. Satu, ini komunikasi publik ini penting. Jangankan kita sudah lama menantikan ini sebuah undang-undang yang akan memberikan, kata Mbak Bivitri tadi, perlindungan kepada korban, pencegahan, hukum acara ya. Lalu kemudian masih ingin semuanya, tentu ruangnya masih ada. Yang seperti pertanyaan Mas Bayu tadi, yaitu ruang paripurna tingkat 2. Ada jurisprudensinya, ada beberapa, dulu undang-undang haji itu dibahas di paripurna. Nah silakan teman-teman, saya terbuka ya, tugas saya sebagai ketua panja sudah selesai sampai tingkat 1. Nanti pimpinan DPR lah kemudian kalau itu mencermati, ya kalau komunikasi teman-teman bagus dengan semua fraksi, dengan pihak pemerintah, dengan pimpinan DPR, itu akan terjadi untuk perbaikan. Jadi silakan Kak Andi dan kawan-kawan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berkomunikasi politik, tapi jangan kemudian ini mencederai pencapaian-pencapaian yang saya bilang tadi, rusak susu sebelanga gara-gara nilai setitik. Ini yang kemudian bubar jalan semuanya. Enggak, saya dari waktu sambutan Ketua Panja saya tidak butuh terima kasih. Kenapa? Ini perjuangan bersama kok. Perjuangan dari political will pemerintah. Bayangkan seorang presiden sampai berpidato soal ini. Teman-teman di DPR yang awalnya tarik ulurnya kan kita bisa lihat suasananya dari periode 2014-2019 ketika ini diambil sebagai hak inisiatif dari badan legislasi. Iya, oke. Saya terbayang. Saya terbayang. Oke. Itu cuma 8 hari selesai. Iya. Orang bilang selama ini undang-undang kerja, IKN itu bisa cepat. Kenapa undang-undang pro publik tidak bisa cepat? Mas Bayu, you can imagine 8 hari selesai. Itu kan apa? Ini yang jadi catatan juga sebetulnya. Setuju Bang Willy. Itu yang kemudian menjadi apresiasi tinggi juga dari masyarakat. Oke. Nah, komunikasi politik ini butuh kedewasaan. Ya, bahwasanya ada beberapa pandangan. Saya bilang tadi perkosaan itu ada di ayat 2 pasal 4 gitu. Memang tidak sedetail apa yang
ada 9 jenis KS di atasnya. Tapi sebagai sebuah bentuk payung hukum, bagaimana kemudian tindak-tindak perkosaan yang lain itu bisa menggunakan TPKS. Ya, tidak jauh, tidak sempurna keinginan dari teman-teman. Tapi yang namanya keinginan, saya mempersilahkan untuk kemudian teman-teman Komnas Perempuan berkomunikasi dengan semua pihak. Dan itu masih ada ruang ya terakhir. Rencana kami akan bangun hari Senin dan paripurna masih ada 2 kali lagi, paripurna tanggal 12 April dan paripurna tanggal 14 April. Nah, ini sekarang kita belum tahu ini akan masuk di paripurna mana ya, Bang Willy ya? Saya berusaha, sudah komunikasi, minta ke pimpinan kalau bisa di paripurna tanggal 12 April. Ya, oke. Saya terbayang, begitu Bang Willy bilang tarik ulurnya dan dalam 8 hari bisa selesai. 8 fraksi full setuju. PKS dengan catatan, tapi kita mengerti catatannya sebetulnya dan tidak mengurangi bahwa sebetulnya PKS juga mengamini semua yang ada di RUU TPKS ini. Mbak Bivitri, saya juga tahu Anda terus memantau ini secara ketat. Kalau di sepak bola ini udah man-to-man marking dari Anda kepada, terutama kepada pemerintah, setahu saya begitu. Nah, apakah ini sudah dari sisi politisnya, apakah ini sudah win-win solution untuk saat ini dulu, yang kemudian bisa kita terima, Mbak Bivitri? Justru karena proses legislasi itu memang negosiasi politik, saya kira kita juga mesti memahami, jadinya mesti memahami posisi Komnas Perempuan dan beberapa elemen lain yang masih menyuarakan pentingnya perkosaan, karena dengan tujuan sesungguhnya untuk menjaga di RKUHP. Nah, kalau kembali ke pertanyaan Mas Bayu tadi, apakah ini sebenarnya sudah bisa diterima? Secara umum bisa diterima. Apalagi memang ada, supaya publik juga paham ya, kan selain 9 bentuk kekerasan seksual itu, juga disebutkan ada ayat 2-nya di pasal 4, yang menyebutkan secara tidak rinci, tapi sudah disebutkan sehingga manfaatnya adalah nanti kalau ada yang kena bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual lainnya, walaupun tidak didefinisikan di RUU TPKS ini, tetap bisa mengakses layanan dan menggunakan hukum acara sesuai undang-undang TPKS ini. Jadi bisa diterima karena buat banyak pihak, saya kira masyarakat semuanya ya, yang terpenting adalah pemihakan pada korban, gitu. Karena kami juga percaya bahwa untuk mencegah kekerasan seksual itu bukan cuma main hukum setinggi-tingginya, tapi juga bagaimana memulihkan korban, kemudian juga memberikan pendidikan yang cukup dan lain sebagainya. Jadi saya kira secara umum sih karena memahami ini negosiasi politik, saya kira kita ingat bulan-bulan Desember, November itu bahkan kami sempat punya ketakutan yang luar biasa karena cukup banyak, hampir setengah bahkan jumlah fraksi di DPR itu mau menolak gitu. Jadi bahwa ini bisa sejauh ini, saya kira suatu pencapaian yang cukup luar biasa dan sekali lagi perlu dipahami bahwa yang sekarang tengah didorong adalah kita jaga RUU KUHP-nya nanti. Nah, karena itu narasinya tetap mesti dibunyikan bahwa ada yang kurang nih. Karena kalau kita lihat tadi disebutkan misalnya fraksi PKS yang posisinya sangat berbeda dengan Komnas Perempuan menurut saya karena cara pandangnya juga berbeda ya mengenai kekerasan seksual itu. Yang kami khawatirkan kalau nanti di RUU KUHP kemudian cara pandang dari yang sangat konservatif dan tidak berpihak pada korban itu yang justru akan diadopsi di KUHP. Nah, jadi suara ini yang dari sekarang mesti tetap dikuatkan gitu, karena perjuangannya sebenarnya masih panjang sampai dengan semua undang-undang yang terkait dengan kekerasan seksual itu bisa dijaga. Termasuk kan dia pemaksaan aborsi misalnya. Aborsinya pemaksaan aborsi itu juga sebenarnya di lapangan kalau kita lihat data dari Forum Pengada Layanan itu juga sangat tinggi. Belum lagi yang terkena yang aborsi yang dipaksa misalnya karena situasi disabilitas atau yang kasus yang baru-baru ini yang kemarin korbannya sampai bunuh diri kan karena dipaksa aborsi. Nah, hal seperti itu yang terus-menerus harus disuarakan. Jangan sampai kita apresiasi yang wajar itu sangat perlu dan sebenarnya luar biasa lah Mas Willy ini
dan kawan-kawan ya semuanya sangat kami apresiasi. Ya. Tapi kalau diselebrasi seperti kalau dalam sepak bola, karena tadi Mas Bayu pakai istilah sepak bola juga, kalau diselebrasi berlebihan, saya khawatir kita lupa bahwa PR-nya sebenarnya masih panjang. Masih ada RUU lainnya yang sangat berhubungan dengan bakal undang-undang TPKS ini yang mesti terus dikawal. Kira-kira begitu ya. Oke. Mbak Andi sekarang. Mbak Andi, kita cukup mengerti concern-nya Komnas Perempuan dan teman-teman yang lain begitu, tetapi mudah-mudahan kita justru bisa melihat apa yang ada sekarang sudah sangat baik. Apalagi kalau melihat di dalam konteks politiknya November-Desember kemarin, benar Mbak Bivitri ya, kira-kira itu kita masih ketar-ketir dengan RUU TPKS ini. Tapi catatan-catatan saya kepingin dari bagian-bagian akhir dari kita menutup obrolan kita, RUU TPKS yang sebentar lagi. Mudah-mudahan goal tuh Bang Willy di 12 April ya, gitu, Aprilnya gitu, insya Allah. Nah, catatan-catatan apa yang masyarakat juga perlu tahu dari Komnas Perempuan bahwa ini akan terjadi perubahan. Saya membayangkannya seperti Undang-Undang ITE. Waktu itu kita kan semua belajar terus mengenai Undang-Undang ITE ini. Hati-hati dengan ibu jari kita bermedia sosial dan lain-lain. Ini juga termaktub kan di dalam TPKS. Bagaimana kemudian ada kekerasan seksual di media sosial. Kira-kira begitu saya menggambarkannya. Catatan ini Mbak Andi kepada publik. Baik, Mas Bayu, terima kasih Mbak Bivitri dan juga Mas Willy. Saya ingin menegaskan sekali lagi, Komnas Perempuan tidak pernah mengatakan RUU TPKS itu kemunduran. Komnas Perempuan selalu menyampaikan bahwa RUU TPKS ini adalah sebuah terobosan yang sangat penting sekali. Apa yang maksimal dari negosiasi antara pihak legislatif dengan eksekutif dengan mempertimbangkan masukan publik itu kita saksikan bersama dan kami sangat apresiasi untuk itu. Nah, tadi sebetulnya ini disampaikan oleh Komnas Perempuan soal pasal tentang perkosaan dan lainnya baik kepada legislatif maupun kepada eksekutif. Sama kepada Pak Wamen, saya sempat berkata, Pak, yakin ini Juni gitu. Yakin ini Juni karena ini sesuatu yang sebetulnya udah bolak-balik disampaikan gitu. Jadi Wamenkumham posisi betul Pak Edi Hiaric ya. Betul dalam proses di dalam baliknya itu. Nah, jadi ini sama sekali bukan pernyataan pertama, ini bukan pernyataan di penghujung ini dan seterusnya, tapi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa RUU TPKS yang sudah diterima oleh Panja ini luar biasa terobosannya. Dia memberikan kekuatan bagi pelindungan untuk korban dengan mengubah tadi terobosan hukum acara pidananya, memastikan sikap dari aparat penegak hukumnya, memastikan adanya penjabaran dari hak-hak korban yang harus dilayani dengan komprehensif dengan konsep layanan terpadu oleh sejumlah institusi-institusi yang ada. Apa yang harus kita antisipasi? Nah, ini beberapa kali orang langsung berpikir dengan RUU TPKS berarti kekerasan seksualnya bisa kita redam ya. Saya akan bilang, pengalaman kita pada RUU penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga, pengalaman kita pada RUU pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah kita harus antisipasi bahwa akan ada lonjakan pelaporan. Kenapa? Karena payung hukum yang baik itu akan memberikan rasa percaya diri pada korban untuk melaporkan kasusnya. Jadi semakin tuntutan publik besar, maka bagian yang tadi menjadi terobosan penting soal terobosan hukum, hukum acara pidananya, pemulihannya, itu harus betul-betul kita pastikan dia bisa berjalan. Untung saja di dalam RUU TPKS ini juga memuat klausul tentang pemantauan eksternal sehingga pihak-pihak yang bergerak secara independen ini juga bisa membantu. Pemantauan itu tidak dimaksudkan untuk merusak. Pemantauan itu mungkin tidak terlalu nyaman didengarkan, tapi niatannya adalah konstruktif untuk memastikan nanti undang-undang yang disahkan akan dapat diimplementasikan dengan lebih baik lagi. Nah, satu hal yang penting juga kita pastikan adalah keterlibatan dalam pencegahan. Nih Bung Willy, ini ada di dalam pasalnya, tetapi akan sulit sementara paradigma masih menyalahkan korban. Jadi yang harus kita antisipasi bersama adalah justru upaya-upaya untuk mendukung korban ini menjadi lebih besar di tengah publik, karena kebutuhan korban itu bukan saja dipercaya di awal,
ketika dia melaporkan kasusnya, tetapi juga dukungan selama proses hukum dan pasca hukum itu sendiri. Ya. Kan di dalam proses banyak orang bicara pemidanaan terberat ya, persis seperti kata Mbak Bivitri tadi. Tapi sebetulnya untuk korban, dukungan untuk dia pulih itu bisa melintasi lebih besar daripada pemidanaan itu sendiri. Oke. Nah, buat kami apa yang kami sampaikan terkait pasal perkosaan pencabulan yang belum selesai di RKUHP itu kalau dimasukkan dia akan membuat ini menjadi lebih sempurna. Kalau pakai bahasanya Mas Willy, tidak ada maksud untuk mengatakan bahwa ini harus ditunda. Tidak, Komnas Perempuan justru sangat mendukung agar dia segera dibahas. Kami sangat apresiasi jika seandainya ini bisa selesai pada sesi bulan April ini. Baik, itu poin-poinnya di kesempatan kali ini dan menjadi wawasan bagi saya dan juga pemirsa Sapa Indonesia. Satu catatan pribadi saya ketika ingin berdiskusi berkaitan dengan topik ini pagi hari ini bersama Mbak Andi, Mbak Bivitri dan juga Bang Willy, hampir semua teman-teman yang ada di lembaga-lembaga non-DPR, non-pemerintah mengatakan ini salah satu yang diskusinya ketika sebuah RUU sebentar lagi jadi undang-undang berjalan dengan baik. Saya sering dengar RUU jadi undang-undang kemudian tidak terjadi diskusi, tidak diterima banyak masukan dari pihak luar DPR dan pemerintah. Yang ini kebalikannya dan ini sesuatu yang baik yang mudah-mudahan bisa terus terjadi di DPR. Apresiasi buat semua yang melahirkan sebentar lagi undang-undang TPKS ini. Mbak Andi, Mbak Bivitri, Bang Willy, terima kasih diskusi pagi ini. Salam sehat.